Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Di semester kedua ini ya, di tengah masa pandemi ini kita masih belajar secara online atau pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam semester kedua ini ya, dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 9 ya, di semester kedua ini nanti kita akan ada 7 materi pokok yang akan kita lalui. Nah, yang pertama apa saja? Yang pertama itu nanti mengembangkan keadilan dan kejujuran. Yang kedua, mencintai alam sebagai bagian hidup manusia. Yang ketiga, sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Yang keempat, kebersamaan itu indah. Yang kelima, cita-cita demi menggapai masa depan. Yang keenam, sakramen perkawinan. Dan yang terakhir, sakramen tahbisan. Nah, ini 7 materi pokok yang akan kita lalui di semester kedua ini ya, tidak banyak, hanya 7 materi pokok saja. Nah, dalam setiap pokok atau materi pokok nanti akan ada yang namanya kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Apa saja itu? Ingat ya, kompetensi dasar yang pertama yang harus kalian kuasai, bersyukur pada Allah atas ajarannya tentang kejujuran dan keadilan. Kemudian, jujur dan adil dalam bertindak. Kemudian yang ketiga, memahami ajaran gereja tentang kejujuran dan keadilan. Kemudian yang keempat, melakukan aktivitas, misalnya nanti membuat moto, menuliskan refleksi, menyusun doa, atau membuat clipping yang berkaitan dengan kejujuran dan keadilan. Maka nanti ya, materi pokok yang akan kita bahas ya untuk menyelesaikan kompetensi dasar ini yang harus kalian kuasai ini ya, nanti pada pokok bahasan yang pertama, yaitu mengembangkan keadilan dan kejujuran ya. Kemudian kompetensi apa lagi? Yang kedua, itu nanti kalian juga harus bisa bersyukur atas keutuhan alam ciptaan ya. Yang kedua, peduli dan bertanggung jawab untuk memelihara keutuhan alam ciptaan. Nah, yang ketiga, kalian juga nanti harus bisa memahami sikap dan pandangan gereja atas berbagai keprihatinan tentang keutuhan alam ciptaan dan usaha yang dilakukan. Kemudian yang keempat, kalian juga nanti akan melakukan aktivitas ya, misalkan menanam pohon ya, membuat biopori, membuat moto, menuliskan refleksi yang berkaitan dengan keutuhan alam ciptaan. Nah, nanti ya, kompetensi dasar ini ya akan kita lalui ya, atau harus kalian kuasai dalam pokok bahasan atau pokok materi mencintai alam sebagai bagian hidup manusia. Kemudian yang ketiga, apa itu? Nah, kompetensi dasar yang ketiga, kalian harus bisa menguasai ya kompetensi dasar ini, bersyukur atas persaudaraan sejati dengan penganut agama dan kepercayaan lain. Kemudian kalian juga harus bisa mengembangkan sikap toleransi terhadap penganut agama dan kepercayaan yang lain. Kemudian memahami ajaran gereja tentang persaudaraan sejati dengan penganut agama dan kepercayaan yang lain. Kemudian nanti juga kalian akan melakukan aktivitas, misalnya berkunjung ke rumah ibadat agama lain, menuliskan refleksi, melakukan wawancara pada tokoh-tokoh agama yang berkaitan dengan persaudaraan sejati dengan penganut agama dan kepercayaan lain ya. Nah, nanti ini akan kita harus kalian kuasai saat kita membahas ya sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Kemudian pada saat membahas atau materi pokok kebersamaan itu indah. Nah, maka ke dalam 2 pokok bahasan ini kalian harus bisa menguasai kompetensi dasar ini. Oke, kemudian yang berikutnya apa saja? Yang keempat ya, kompetensi dasar apa saja? Nah, pertama, bersyukur atas sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Kemudian peduli pada sakramen perkawinan dan sakramen imamat sebagai panggilan hidup. Kemudian kalian juga nanti harus bisa memahami sakramen perkawinan dan sakramen imamat sebagai panggilan hidup.
Kemudian yang terakhir, nanti kalian juga ya harus bisa melakukan aktivitas, misalkan nanti menyusun doa untuk imam atau para calon imam, menuliskan refleksi, melakukan wawancara yang berkaitan dengan sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Nah, maka ini nanti ya harus kalian kuasai ketika kita membahas tentang materi pokok cinta, cita-cita demi menghadapi masa depan. Kemudian materi pokok sakramen perkawinan, dan yang terakhir sakramen tabisan atau sakramen imamat. Nah, ketujuh materi pokok ini ya harus bisa kita lalui di semester kedua ini, hanya 7, tidak banyak ya. Bisa kan? Bisa dong ya. Jadi dari ketujuh ini nanti kalian harus bisa menguasai materi-materi pokok dan kompetensi dasar yang harus kalian juga kuasai. Oke? Yeay, selamat mempersiapkan untuk semester kedua ya. Jadi kita harus tetap semangat ya. Ingat ya, nanti video penjelasan materi tonton di YouTube ya, di channel DMC Yosudarso. Oke? Dan nanti ya di kolom deskripsi nanti juga akan ada link yang bisa kalian klik, nanti bisa juga dijadikan sebagai referensi pembelajaran kita pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kemudian ada juga blog nanti yang bisa kalian kunjungi, pakatolik.blogspot.com ya, untuk mereka yang kesulitan untuk mengakses YouTube ya. Nanti ada materi pokok yang akan dibahas di pakatolik.blogspot.com ya. Nanti silakan cek di kolom deskripsi juga. Oke? Jadi anak-anakku yang belum subscribe ya, silahkan tekan tombol subscribe dulu ya, supaya kita nanti ketika masuk ke dalam materi bahasan pertama kalian tidak tertinggal ya, dan mudah untuk mencarinya. Karena apa? Karena nanti itu akan muncul dalam notifikasi ya. Jangan lupa juga pencet loncengnya supaya nanti kalau ada materi baru kalian langsung bisa mengaksesnya. Oke? Sampai ketemu ya di pokok materi yang pertama ya, di video pembelajaran materi pokok yang pertama. Oke? Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. God bless you.